Baiklah, di sini sudah langsung masuk bab 1, itu web arsitektur dan the protocol jungle. Nah, kita langsung masuk saja ke yang pertama, yaitu evolution of the web dari read only ke semantic ownership. Sejarah web bukanlah sekitar deretan angka tahun atau ya yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapasitas manusia yang berinteraksi dengan informasi digital. Nah, web 1.0 ini sering disebut sebagai era read only web, adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengkonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Nah, pergeseran paradigma dimulai terjadi secara drastis dengan munculnya web 2.0 sekitar pertengahan tahun 2000-an. Nah, yang dikenal sebagai era Red Web atau social web teknologi seperti Ajax, Asynchronous, JavaScript, dan HTML menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman atau reload, menciptakan pengalaman dengan jauh lebih mulus. Di era ini lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana pengguna berupa peran di sekadar konsumen pasif menjadi produsen konten atau konten kreator. Namun web 2.0 ini memiliki cacat arsitektural yang fundamental, yang senantiasa data yang ekstrim pada segelintir perusahaan teknologi besar atau big tech. Sebagai respon terhadap itu, privasi dan kepemilikan data ini, muncullah konsep web 3.0 yang sering disebut sebagai Red Own Web atau semantic web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan di tangan pengguna melalui desentralisasi, seringkali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Tujuannya adalah menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna atau semantik dari data. Di luar definisi kaku versi angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya sudah dimasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Nah, kita melihat pergeseran dari pencairan berbasis kata kunci atau keyword based search menjadi pencarian berbasis maksud intent based search yang ditenagai oleh large language models atau LLM. Aplikasi web modern tidak lagi hanya menampilkan data statis, tapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menjadikan konten yang dipersonalisasi secara real time. Pentingnya bagi seorang web architect untuk memahami bahwa setiap transaksi versi web ini selalu didorong oleh kebutuhan akan skalabilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Perubahan dari web 1.0 ke 2.0 dipicu oleh kebutuhan manusia untuk bersosialisasi, sedangkan pergeseran ke arah web 3.0 atau web AI dipicu oleh kebutuhan dan kecerdasan atau trust yang efisiensi otomatisasi. Kita tidak bisa lagi membangun aplikasi dengan pola pikir tahun 2010 di mana server adalah segalanya. Kita harus memikirkan distribusi beban, edge computing, dan pengalaman pengguna yang instan. Masa depan tidak akan terhenti di sini karena teknologi imersif seperti virtual web atau AR atau VR mulai menuntut
Sekedar baru dalam pengiriman data berorientasi super rendah. Protokol lama sedang diperbarui untuk digantikan untuk mendukung volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3D dan streaming resolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadikan sebuah sistem operasi global yang tidak terkait pada suatu perangkat keras tertentu. Oleh karena itu, memahami sejarah evolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi harus diciptakan dan masalah apa yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Kedua itu ada network fundamental atau pipa digital di balik layar. Sebelum membahas kode HTML atau CSS, kita harus paham juga bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Nah, paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah server, client server arsitektur, sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah restoran cepat saji. Nah, di sini client atau browser laptop atau HP kamu bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyebarkan bahan makanan. Pelanggan tidak bisa sembarang masuk ke dapur yang mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayanan APA sesuai dengan menu yang tersedia. Jika dapur sedang sibuk atau pelayan salah mencatat pesanan, maka pesanan atau respons akan terlambat sampai atau bahkan salah kirim. Nah, di sini komunikasi antar klien dan server ini tidak terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut protokol. Dengan fondasi utamanya adalah TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Bayangkan IP address sebagai alamat rumah lengkap dengan kode posnya yang memastikan paket data tahu kemana harus dia diantarkan ke antara miliaran rumah lain di dunia. Setiap perangkat yang terhubung internet memiliki alamat IP unik atau yang berbeda-beda ya. Baik itu versi IPv4 yang formatnya klasik misalnya 192.168.1.1 maupun IPv6 yang lebih panjang untuk menginformasikan ledakan jumlah server. LOT atau tanpa IP address, internet akan menjadi ruang hampa di mana tidak ada satupun pesan yang bisa menemukan penerimanya. Namun sekedar tahu alamat saja itu tidak cukup. Kita butuh jaminan bahwa paket data yang terkirim akan sampai dengan selamat dan utuh, dan disinilah peran TCP bekerja sebagai jasa ekspedisi super teliti yang memecahkan file besar menjadi paket-paket kecil, memberi nomor urut pada setiap paket dan mengirimkan satu persatu. Sebelum pengiriman dimulai, TCP melakukan ritual yang disebut three-way handshake atau ECN, ACK dan ACK untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi. Nah, misalnya manusia tidak didesain untuk mengingat deretan angka IP address seperti 142.250.190.46. Kita lebih mudah mengingat nama seperti AWS atau www.google.com. Seperti link. Di sini DNS atau Domain Name System berperan sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan nama domain yang ramah manusia menjadi alamat IP yang ramah mesin. Ketika kamu mengetik URL tersebut, proses DNS translation akan secara hierarki dimulai dari change komputer lokal lalu ke DNS revolution, biasanya milik ISP, maka ke root server dan top level domain atau TLD server. Nah, DNS ini adalah lapisan abstrak vital yang menghubungkan internet dapat digunakan atau usable oleh masyarakat umum. Kalau arsitektur modern, pemahaman tentang jaringan ini dapat sangat krusial karena seringkali masalah performa aplikasi atau disebabkan oleh kode yang sangat buruk. Tapi ini interaksi jaringan, konsep seperti CDN atau Content Delivery Network diciptakan justru untuk mendekatkan data ke pengguna lain dan meninggalkan jarak fisik yang harus ditempuh oleh paket data. Baik klien ini semakin sedikit perjalanan yang dibutuhkan, maka semakin cepat aplikasi terasa di tangan pengguna.
Yang terakhir itu penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercaya atau untrusted environment yang penuh dengan potensi kegagalan. Kabel bisa putus, router bisa overhead, dan paket data bisa dibajak di tengah jalan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah HTTP DPF, bahasa pengantar web. Jika TCP atau IP adalah truk pengangkut barang, maka HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah aturan tentang bagaimana barang tersebut harus dikemas, dibeli, dan dibongkar muatannya. HTTP adalah protokol stainless yang artinya server tidak secara otomatis mengingat percakapan sebelumnya, dan klien yang sama seperti permintaan request dianggap sebagai transaksi baru yang berdiri sendiri. Nah, seperti misalnya kita jadi kasir atau pembeli, kita tidak akan mengingat wajahnya, jadi sekedar ala kadarnya saja. Nah, sebuah HTTP request terdiri dari beberapa komponen vital. HTTP verb atau kata kerja, URL, headers, dan terkadang body atau isi pesan. HTTP verb seperti get atau mengambil data, post mengirim data baru, put mengambil data, dan delete menghapus data, memberikan konteks semantik kepada server tentang apa yang diinginkan klien. Sementara itu headers berfungsi untuk mendata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser, user agent, format data, dan yang diterima atau accept atau token orientasi. Nah, di sini ada beberapa kode 200 oke, kode 3EX 301, kode 4EX 404 not found, dan 5EX seperti 500 internal server error. Nah, berarti server sedang bermasalah. Menghafal dan menggunakan status kode ini dengan tepat adalah ketika dasar dalam pemrograman agar mengatasi fronted bisa bereaksi dengan benar terhadap hasil request. Fungsi HTTP sangat menarik untuk diamati. Nah, dimulai dari HTTP 1 yang menjadi standar selama bertahun-tahun, namun memiliki masalah pertama serius bernama head of line blocking. Dalam HTTP 1, browser membatasi jumlah koneksi ke satu server, biasanya mengkoneksi, sehingga jika ada satu file gambar besar yang macet dan diunduh, file-file di belakangnya harus antri menunggu, atau the wait file effect. Nah, ini ibaratnya seperti kita berada di kasir, lalu yang depannya memiliki belanjaan yang banyak, meskipun kita beli cuma sedikit atau cuma satu barang, maka kita tetap harus menunggu yang depan dulu selesai, baru kita lanjut ke antrian berikutnya, seperti itu. Nah, lalu HTTP 2 hadir sebagai resolusi revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan respon dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tunggal. Bayangkan jalan raya yang tadinya satu jalur dibuat jadi jalan tol, jadi banyak jalurnya, jadi bisa di mana-mana. Nah, itu HTTP 2. Namun evolusi tidak berhenti di situ. Kini kita sedang menyambut era HTTP 3 yang dibangun di atas protokol pitch atau pitch UDP Internet Connection. Jika HTTP 2 masih menggunakan TCP dan terkadang lambat saat handshake, HTTP 3 beralih menggunakan UDP yang jauh lebih ngebut karena membuat banyak prosedur verifikasi yang diberikan yang berlebihan. Yang keempat itu ada browser rendering engine, dari kode ke pixel. Nah, sebuah urutan tegas super kompleks yang dilakukan oleh browser engine seperti Blink di Chrome atau WebKit di Safari. Langkah pertama adalah parsing HTML, di mana browser membaca ke HTML mentah atau byte dan mengkonvertkan menjadi karakter, lalu menjadi token, dan akhirnya menyusun menjadi DOM tree atau DOM object model. DOM adalah representasi struktur halaman
dalam memori yang berbentuk pohon. Jika ada kesalahan sintaks HTML, browser modern cukup pintar untuk mencoba memperbaiki secara otomatis meskipun ini memakan biaya format. Cara paralel atau segera setelannya juga harus memproses file CSS melalui langkah yang disebut CSSDM, construction CSS Object Model berada dalam dengan HTML yang bisa diproses sebagian demi sebagian. Setelah DOM dan CSSOM siap, browser menggabungkan kedua menjadi render tree. Perlu dicatat bahwa render tree hanya berisi elemen-elemen yang benar-benar akan ditampilkan di layar. Elemen seperti display di CSS tidak akan dimasukkan ke dalam pohon ini, sedangkan elemen dengan visibility hidden dapat masuk karena masih memakan ruang. Proses penyaringan ini penting agar browser tidak membuang sumber daya komputasi untuk mengguna elemen yang tidak terlihat oleh pengguna. Lalu selanjutnya adalah layout atau sering disebut preflow, di mana browser mulai menghitung geometri presisi dan setiap elemen, posisi, koordinat x, y, dan ukuran lebih tinggi dalam satuan pixel. Nah, proses layout ini sering kali harus diulang kembali yang bisa menyebabkan tampilan terasa patah-patah atau jam tidak dioptimalkan. Angka terakhir adalah point composite, di mana browser akhirnya mengisi pixel-pixel di layar dengan warna, gambar, bayangan, dan teks. Pada tahap composite, browser kemudian memisahkan elemen-elemen tertentu ke dalam lapisan-lapisan layar, bisa mirip seperti layar di Photoshop, dan menggunakan GPU kartu grafis untuk menggabungkannya. Yang kelima itu ada web security baseline, benteng pertahanan digital. Nah, di hutan belantara internet, data adalah komoditas paling berharga, dan protokol HTTP standar ibaratnya mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan kurir atau kantor pos tetangga bisa membaca isinya dengan jelas. Jika kamu mengirimnya paspor atau nomor kartu kredit melalui HTTP, dengan mudah melakukan serangan man in the middle dan mencuri data tersebut. Inilah mengapa HTTP dianggap install by default dan tidak boleh lagi digunakan. Nah, solusinya adalah HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Source, yang pada dasarnya adalah HTTP yang dibungkus dalam lapisan enkripsi bernama SSL dan TLS, Source Text Sockets Layer atau Transport Layer Security. Bayangkan kembali kartu tadi, tapi sekarang kartu pos tersebut dimasukkan dalam kotak baja terkunci dapat, namun sebelum dikirim hanya pengirim dan penerima yang memiliki kunci tersebut. Nah, jadi paket tersebut kurang lebih akan aman jika ada kuncinya seperti itu. Nah, proses ini browser ini saling menyepakati algoritma enkripsi Reaper-Salt yang akan digunakan, dan server mengirimkan kartu identitas digitalnya yang disebut tafsirat SSL. Sistem kepercayaan ini tergantung pada pihak ketiga yang disebut Certificate Authority atau CA. Let's encrypt, Digicrypt atau Clover. CA adalah lembaga yang bertugas bervalidasi bahwa pemilik website benar-benar entitas yang sah sebelumnya menerbitkan sertifikasi digital untuk mereka. Ini mirip dengan kantor kelurahan dan penerbit KTP. Di era modern, browser besar seperti Chrome dan Firefox telah mengambil sikap tegas dengan memindai semua situs non HTTPS sebagai non-source
di address bar. Ini bukan sekedar kosmetik, tapi sebuah langkah untuk memaksa industri beralih ke standar keamanan yang lebih tinggi. Lalu di sini ada keamanan keislaman, arsitektur digital dengan fitrah keterhubungan. Dalam perspektif Islam, teknologi web yang menghubungkan di dalam manusia ini di dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum minannas atau hubungan antara manusia dan silaturahmi. Sebagai TCP atau IP dan kabel secara serat optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan paket data sampai ke tujuan dan menjaga keaktifitasan. Lalu dalam konteks digital, aplikasi web yang kita bangun adalah wasalah atau sarana untuk memastikan pertukaran ilmu dan muamalah tersebut secara global. Ketergantungan protokol dengan ketat mulai dari handshake, TCP hingga struktur header HTTP mencerminkan konsep nizam atau keteraturan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Alam semesta ini tidak berjalan secara acak, melainkan mengikuti sunatullah atau hukum alam yang presisi dan terukur, sama seperti web dan yang akan hancur atau chaos. Komunikasi akan gagal, begitu pula jika manusia melanggar aturan syarat atau norma sosial. Tatahan masyarakat akan rusak disiplin dalam menerapkan sekedar kode dan protokol mengajarkan kita bahwa kebebasan berinteraksi tetap membutuhkan batasan aturan agar tidak berfungsi dengan harmonis yang memberikan manfaat yang opsional. Lalu ada peran DNS dan sertifikat SSL atau TLS. Di sini dapat verifikasi identitas server sangat keras dengan perintah Al-Quran tentang tabayun atau verifikasi. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan kita untuk meneliti kebenaran sebuah berita agar tidak melimpahkan musibah pada orang lain yang karena kebodohan. Di dunia maya yang penuh dengan phishing dan penipuan, mekanisme keamanan web adalah implementasi teknologi dan prinsip kehati-hatian ini. Penerapan keamanan data melalui HTTPS dan enkripsi juga merupakan bentuk penilaian amanah kepercayaan yang sangat fundamental. Ketika pengguna memasukkan data pribadi atau kata sandi ke dalam aplikasi web kita, mereka sedang menitip rahasia mereka pada kita dan menjaga rahasia karena kewajiban sebagai seorang mukmin. Di sini mengajarkan bahwa hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, yang berarti kita tidak boleh puas dengan status quo jika ada cara yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu. Allah mencintai hambanya yang apabila melakukan sesuatu pekerjaan, ia melakukan dengan ikon atau tekun dan sempurna. Terakhir, kita harus menyadari bahwa seluruh arsitektur web ini hanyalah wasalah atau alat. Dihukum penggunanya tergantung pada masakih atau tujuan dibaliknya sebuah apa nih? Apa lagi? Sebuah pisau kayak gini. Selalu aja. Nah, kita langsung masuk ke simpulannya saja, yaitu peta mental arsitek web. Bab ini meruntuhkan misi bahwa web hanyalah sekedar atau layar dari penyala. Yang pertama tuh ada fungsi adalah respon terhadap kebutuhan. Yang kedua itu literasi, retensi adalah musuh utama. Lalu ada protokol penentukan performa.
Dan yang keempat tuh ada rendering bukanlah sihir, dan keamanan bukan fitur opsional dari semua yang kita baca dari di atas tersebut. Maka di sini dijelaskan lagi. Mungkin cukup ini soal untuk tugas yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini kayak gini jadi susah bacanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.